Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aminati Al-Maidah, presensi 23 kelas 10 MPLB 2. Di sini, saya akan membahas sedikit tentang materi informatika semester 2 bab 4, yaitu tentang jaringan komputer dan internet. Pada bab 4 ini ada dua materi, yaitu teknologi jaringan komputer dan komponen jaringan. Di sini kita akan membahas tentang teknologi jaringan komputer terlebih dahulu. Komputer adalah perangkat digital yang dilengkapi dengan komponen masukan, pemrosesan, dan keluaran. Beberapa perangkat digital yang dapat dikatakan sebagai komputer antara lain PC, laptop, tablet, dan smartphone. Untuk dapat terhubung dengan perangkat lainnya, seperti perangkat komputer harus terhubung dalam sebuah jaringan komputer. Yang pertama ada prinsip kerja dan manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer atau komputer network merupakan sekumpulan perangkat independen yang saling berhubungan dalam sebuah protokol yang sama. Komunikasi data adalah proses pertukaran data antara pengirim dengan penerima, atau sebaliknya. Terdapat dua jenis data yang ditransmisikan dalam jaringan, yaitu berupa sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital adalah gelombang data yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa tegangan yang berfrekuensi tinggi rendahnya sinyal. Terdapat dua jenis pulsa tegangan, yaitu 0 untuk tegangan rendah dan 1 untuk tegangan tinggi. Selanjutnya ada sinyal analog. Sinyal analog merupakan data yang ditransmisikan dalam bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu, yang dipengaruhi oleh faktor amplitudo dan frekuensi. Amplitudo merupakan tinggi rendahnya sebuah gelombang dalam aliran sinyal analog. Yang kedua ada transmisi data. Proses transmisi data dalam jaringan atau disebut juga komunikasi data dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu simplex, half simplex, dan full duplex. Yang pertama ada simplex atau sistem komunikasi satu arah. Simplex atau sistem komunikasi yang hanya memungkinkan perangkat yang terlibat berfungsi sebagai peralatan penerima data, atau sebaliknya. Contoh perangkat yang menerima sistem ini adalah radio dan televisi. Yang kedua ada half duplex atau sistem komunikasi setengah dua arah. Half duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan perangkat jaringan untuk mengirim dan menerima data ke perangkat lainnya. Contoh perangkat yang menerapkan sistem ini adalah radiogram dan walkie-talkie. Yang ketiga ada full duplex atau sistem komunikasi dua arah sekaligus. Full duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan. Contoh, perangkat yang menerima sistem ini adalah telepon, handphone, dan internet. 3. Metode transmisi data. Selain metode komunikasi data, dalam jaringan juga dikenal metode transmisi data yang akan memengaruhi kecepatan dan lebar jalur data. Metode ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transmisi paralel dan transmisi serial. Pada transmisi paralel, bit-bit data dalam sinyal digital akan ditransmisikan secara bersamaan melalui media yang terbagi dalam 8 bit saluran. Selanjutnya ada transmisi serial. Pada transmisi serial, bit-bit data dikirim secara berurutan dan beruntun dalam perangkat pengirim ke perangkat penerima. 4. Teknik pengiriman data. Untuk mengirimkan data, terdapat dua teknik pengiriman yang dapat dilakukan, yaitu baseband dan broadband. Teknik ini dibedakan berdasarkan perlunya konvensi data terlebih dahulu, atau dapat langsung dikirimkan dari pengirim ke penerima. Pada teknik pengiriman baseband, data digital dikirimkan secara langsung dari sender ke receiver tanpa melakukan perubahan apapun. Oleh karena itu, diperlukan tambahan perangkat TDM atau Time Division Multiplexing atau sistem pengatur waktu transmisi data. Selanjutnya ada teknik pengiriman broadband. Pada teknik pengiriman broadband, data digital dikonversi terlebih dahulu menjadi data analog. Setelah diterima receiver, data tersebut kembali dikonversi menjadi data digital. Yang kelima ada model layanan jaringan. Terbentuknya jaringan komputer dapat membantu pengguna dan melakukan pekerjaannya. Dalam jaringan, komputer dapat berperan sebagai pusat layanan ataupun sebagai penerima layanan. Perbedaan peran komputer tersebut
tergantung pada kebutuhan manusia sebagai penggunanya. 6. Jenis jaringan berdasarkan area. Teknologi dan infrastruktur yang diterapkan dalam jaringan komputer juga dipengaruhi oleh jangkauan area. Semakin luas area yang dijangkau, semakin banyak pula perangkat yang dapat terhubung berdasarkan jangkauan areanya. Jaringan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. PAN merupakan jaringan dengan daya jangkau area yang terbatas. Biasanya terhubung melalui gelombang radio dengan jarak maksimal 10 meter. Yang kedua ada LAN, atau Local Area Network. LAN atau jaringan lokal merupakan sekumpulan peranti jaringan yang berhubungan satu sama lainnya melalui media transmisi dengan jangkauan 10 meter sampai 2 km. Selanjutnya yang ketiga ada MAN, atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer dengan jarak atau radius media transmisi antara 10 hingga 50 km. Secara struktur, MAN terdiri atas beberapa LAN yang saling terhubung. Teknologi MAN sering digunakan untuk sambungan jarak jauh antar kantor atau organisasi yang masih dalam satu sistem manajemen. Yang terakhir atau yang keempat ada WAN, Wide Area Network. WAN merupakan jaringan dalam skala besar dengan jangkauan mencakup seluruh dunia. Dengan WAN, setiap perangkat dapat saling berkoneksi dengan perangkat lainnya di wilayah manapun, tanpa adanya batasan jarak. 7. Klasifikasi jaringan berdasarkan kecepatan. Jika dilihat dari kecepatannya, jaringan komputer dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Low Speed Network. Kecepatan transfer data antar perangkat kurang dari 1 Mbps dan biasa diterapkan di rumah atau sarana percobaan di laboratorium. Selanjutnya ada Medium Speed Network. Kecepatan transfer data antar perangkat antara 1 sampai 20 Mbps dan biasa diterapkan di lingkungan skala kecil sampai menengah. Yang ketiga ada High Speed Network. Kecepatan transfer data antar perangkat mulai dari 20 Mbps bahkan 100 Mbps. Terakhir, ada Super High Speed Network. Kecepatan transfer data antar perangkat bisa mencapai 1 Gbps atau lebih. Contohnya perangkat dengan teknologi Giga Ethernet. Materi selanjutnya ada komponen jaringan. Agar dapat berfungsi dengan baik, jaringan komputer memerlukan beberapa komponen yang memiliki fungsi tertentu untuk mendukung jaringan komputer. Yang pertama ada server. Server merupakan komputer berspesifikasi tinggi yang memiliki peran utama memberikan layanan pada klien dan jaringan. Yang kedua ada NIC atau Network Interface Card. NIC yang biasa disebut kartu jaringan atau kartu LAN berfungsi sebagai penghubung satu komputer dengan komputer lainnya dalam jaringan yang tersambung dalam media transmisi tertentu seperti kabel atau nirkabel. Yang ketiga ada kartu Wi-Fi. Kartu Wi-Fi adalah versi dari NIC yang menghubungkan komputer-komputer yang tersambung dengan media transmisi nirkabel. Seperti melalui jaringan Wi-Fi, terdapat dua tipe Wi-Fi, yaitu yang pertama ada kartu Wi-Fi internal. Kartu Wi-Fi internal merupakan kartu jaringan dengan tipe slot PCI atau PCI Express yang dapat ditancapkan pada slot bus mainport. Yang kedua ada kartu Wi-Fi eksternal. Kartu Wi-Fi eksternal merupakan kartu jaringan yang dapat dipasangkan di luar perangkat komputer dengan menggunakan port USB. 4. Yaitu hub. Hub atau sering disebut juga konsentrator adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat sambungan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan yang sama. Setiap perangkat yang terhubung dapat saling bertukar informasi satu sama lain. Hub bersifat distributor pasif yang akan membagikan setiap data yang diterimanya ke semua perangkat yang terkoneksi tanpa melakukan penyaringan atau pengalihan. Yang kelima ada switch. Switch memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub. Perbedaannya adalah switch merupakan hub yang bersifat distributor aktif. 6. Yaitu router. Router adalah perangkat jaringan yang bertugas mengirimkan paket data melalui jaringan internet dari sumber data ke tujuannya. Yang ketujuh ada access point. Access point merupakan perangkat yang berfungsi menerima dan mendistribusikan data.
8 ada modem. Modem adalah perangkat yang berfungsi melakukan modulasi dan demodulasi. Modulasi adalah proses pengubahan sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa. Sementara demodulasi adalah proses penyaringan sinyal informasi dari sinyal pembawa. Yang terakhir atau yang ke-9 ada media transmisi. Untuk menghantarkan sinyal, baik sinyal digital maupun sinyal analog, diperlukan media yang menjadi penghubung antar perangkat. Jenis dan tipe sambungan media transmisi akan memengaruhi kecepatan dan keberhasilan transmisi. Secara garis besar, media transmisi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada guided media. Guided media merupakan media yang dapat menghantarkan data melalui konduktor fisik seperti tembaga dan serat kaca. Contohnya kabel koaksial, UTP, STP, dan fiber optik. Selanjutnya yang kedua ada unguided media. Adalah jenis media tidak terpandu yang tidak memiliki bentuk secara fisik sehingga dalam pemancarannya membutuhkan gelombang elektromagnetik untuk mentransfer data. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.